Nah, oke. Saya pikir cukup ya untuk torsi dan medan magnet pada kawat berarus. Nah, sekarang kita ke sumber medan magnet yang dicetuskan oleh si Biot-Savart. Jadi di Biot-Savart itu adalah nama orang, dari namanya berarti orang Prancis gitu ya, Biot-Savart. Nah, ini hampir sama analoginya, si hukumnya ini sebenarnya hampir sama dengan analogi hukum Coulomb pada gaya listrik kemarin. Kalau misalkan pada kalau pada medan listrik itu kan terus ke hukum Coulomb, dia itu kan mempertimbangkan jarak antara si masing-masing muatan yang berinteraksi gitu kan ya. Jadi misalkan untuk ini medan listrik adalah gaya listriknya dibagi dengan muatan ujinya. Nah, ini untuk si gaya Coulomb yang kemarin. Nah, untuk Biot-Savart juga iya, konsepnya sama dengan itu. Jadi kalau misalkan ditanya berapakah medan magnet yang ditimbulkan oleh suatu muatan listrik ke titik tertentu, maka persamaannya adalah ini, μ0/4V Q V cross R. Nah, kenapa harus ada komponen V? Jadi artinya si suatu medan listrik itu hanya akan terjadi efeknya kalau si muatan itu dia memiliki pergerakan, dia ada geraknya. Jadi kalau misalkan dia hanya diam di tempat seperti ini, kita nggak tahu B-nya itu berapa. Bedanya dengan medan listrik dan medan magnet itu. Kalau misalkan medan magnet, kita hanya akan mengetahui efeknya itu kalau di muatan tersebut bergerak terhadap suatu titik. Nah, sedangkan kalau si medan listrik, kita hanya akan tahu efek dari si muatan tersebut kalau kita menempatkan sesuatu muatan uji di sekitar si muatan yang akan kita tinjau efek medan listriknya. Sedangkan kalau ini tadi dia harus bergerak dulu. Jadi belum tentu medan listrik itu, jadi misalkan suatu muatan itu pasti sudah akan memiliki medan listrik, tergantung kita muatan ujinya di mana. Sedangkan kalau si medan magnet, kita akan tahu berapa medan magnetnya kalau si muatan tersebut itu bergerak. Nah, makanya kalau misalkan aurora borealis kemarin, itu kan efek dari medan magnet yang kalau terjadi badai matahari di kutub utara atau kutub selatan juga. Jadi dengan kecepatan yang itu juga, kecepatannya itu sangat harus tinggi juga. Jadi kalau misalkan kecepatannya itu hanya sangat kecil, kemungkinan B-nya itu tidak akan terlihat, atau aurora borealisnya itu nggak akan kelihatan. Apalagi lah kalau aurora borealisnya itu akan nggak mungkin kelihatan di pertengahan bumi gitu, kayak di Indonesia mungkin nggak akan mungkin terjadi. Sebentar ya. Nah, kemudian di sini kita punya permeabilitas vakum. Kalau kemarin di medan listrik itu kita mengenal adanya epsilon 0 gitu ya. Nah, kalau epsilon 0 itu berarti adalah kemampuan suatu muatan uji untuk menghantarkan medan listrik dalam ruang vakum. Jadi sama-sama ruang vakum. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan istilah μ0, itu adalah kemampuan dalam melewatkan suatu medan magnet di dalam ruang vakum juga. Jadi μ0 itu hanya untuk si medan magnetnya. Nah, untuk si R-nya itu sendiri hampir sama dengan si medan listrik kemarin. Jadi R-nya itu ya searah dengan di mana titik yang akan dilihat medan magnetnya oleh si muatan yang bergerak. Sama dengan medan listrik kemarinnya. Nah, gimana kalau misalkan dia itu kan kalau untuk muatan titik ya. Kalau misalkan untuk medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat arus gimana? Nah, ini berawal dari persamaan ini juga. Jadi sama dengan yang medan listrik, sama yang seperti sebelumnya ya. Jadi dia hanya mengubah, ini masih si Biot-Savart maksudnya. Jadi Biot-Savart itu ada yang meninjau untuk muatan titik, ada yang untuk si kawat berarus. Kita tinggal mengubah si persamaan dari V-nya aja. 4V, Q, V itu kan kecepatan ya, meter per sekon. Atau S lah, kita buat S, jarak
kemudian per T, dikroskan dengan R. Nah, dibagi dengan R kuadrat. Udah dari sini aja. Dari konsep arus listrik yaitu Q per T, ini adalah S cross R per R kuadrat. Nah, Q per T itu adalah si arus listrik. Makanya I, ini adalah S topi dikroskan dengan R topi per R kuadrat. Makanya ini untuk muatan uji dan ini untuk kawat yang berarus. Jadi ini sama-sama hukum Biot-Savart dua-duanya. Untuk S-nya itu adalah berarti untuk DS di sini berarti ini adalah elemen jarak si arus yang dilewati oleh suatu kawat gitu. Sedangkan si R sama R itu adalah vektor dari si arus yang dilewati terhadap titik yang akan ditinjau. Jadi untuk arah tropi dari si DS ini dia akan menyesuaikan dengan arah arusnya. Jadi misalkan ini kan DS-nya masih ingat untuk arah aturan tangan kanan. Jadi produknya itu ini adalah si produk kan. Ini adalah produknya, ini adalah si operatornya yang mengoperasikan untuk menghasilkan si produk itu. Ini disimbolkan dengan ditentukan arahnya dengan jempol kan ya. Sedangkan suku yang pertama oleh 4 jari kita, arahnya oleh 4 jari, sedangkan si ini adalah telapak. Nah, mungkin bisa dicoba. Jadi kalau misalkan DS-nya ini kan dia sesuai dengan arah si I ya. Si I-nya kita lihat di sini adalah ke sana. Kita ikuti aja arah I-nya di sini. Kemudian si R-nya itu adalah telapak yang arahnya itu ditunjukkan oleh telapak tapi mengarah ke siapa titik yang akan ditinjau si medan magnetnya. Makanya telapak kita itu menuju ke B. Berarti jempol kita kemana? Arah si produknya. Jempol kita ke menghadap kertas atau keluar? Saudara-saudara, kalau sesuai dengan ini. Jempol kita keluar kan ya? Ya enggak? Berarti makanya DB-nya itu adalah dot di sini, karena jempol kita itu keluar. Jadi kalau misalkan kita punya, misalkan nih, ini kita punya kawat seperti ini, arah arusnya itu ke sana, kemudian titik yang ingin ditinjau itu adalah di sini, misalkan titik P. Ini titik ya, bukan dot atau cross, ini titik, atau kayak gini lah, titik P. Arah si B-nya kemana? DB. Cross apa dot? Yuk adik-adik, kemana kira-kira? Kalau bentuknya kayak gini, ini dot ya tadi ya, berarti dia adalah menuju keluar bidang untuk si medan magnetnya. Kalau dia bentuk kawatnya seperti ini. Kalau kawatnya kayak gini, terus arah arusnya ke sini, arah dari medan magnet di titik P, berarti kemana? Berarti ini adalah DS-nya kan ya? Ini adalah DS. Kemudian ini adalah si R-nya. 4 jari kita ke sini, telapak tangan kita mengarah sini, berarti jempolnya ke arah mana? Ke J positif, Bu. Ke J positif. Cross apa dot? Pilihannya antara cross dan dot sih itu. Ini kan nggak maksudnya kita nggak tahu kan ya. Kalau kita sebut ini I minus I, nggak juga, dia menyentuh minus J juga gitu. Makanya kita menggunakan, itulah
Kenapa disebut atur? Makanya kita menggunakan ini sih paling gampangnya. Jempol, 4 jari, telapak tangan. Kita menyesuaikan aja dia akan kemana. Karena kalau kita menggunakan IJK itu tadi kan dia ini arahnya kan nggak berada dalam satu garis lurus juga kan. Dot apa cross? Jempolnya. Dot ya, Bu. Iya, dot kan ya. 4i ke sana, B-nya telapak tangan kita kan menuju ke B ya. Berarti dia adalah dot untuk di titik P. Kalau di titik Q, arah medan magnetnya kemana? Q-nya di sini, di sebelah sini. Cross, Bu. Ya, betul. Cross ya, tinggal mengubah si telapak tangan kita aja. Telapak tangan disesuaikan dengan di mana titik yang akan dilihat si medan magnetnya. Udah cross. Kalau misalkan di sini, misalkan nih, ini ada kawat. Berapakah medan magnet di ujung kawat tersebut? Misalkan kita sebutlah dia R. Ada nggak? Kita punya kawat yang dialiri oleh arus, kemudian dia ditanya berapakah medan magnet di ujung kawat itu atau di sini titik S, ada nggak? Nggak ada kan? Jempolnya mau, maksudnya yang pasti kita tentukan adalah 4 jari dan telapak tangan ini. Kalau misalkan memang nggak bisa sesuai, ini 4 jari kita, telapak tangan nggak akan bisa lagi kan ya, mau diubah tangan kita segimanapun ya udah, berarti untuk R dan S bisa dipastikan tidak ada medan magnet di sini. Dia hanya memiliki medan magnet kalau sudut antara, ini kan perkalian cross ya, perkalian cross itu kalau nilainya itu adalah 0, berarti nilai nilai produknya itu nggak ada. Yang ada itu hanya di luar dari si kawatnya itu. Bisa ya? Nah, itulah yang disebut dengan aturan tangan yang kedua ini tadi. Jadi misalkan kita punya arah arusnya itu katanya sesuai dengan arah si jetnya. Jetnya di-crosskan dengan arah si Z-nya itu berarti yang lingkaran ini ya. Medan magnetnya berarti titiknya, maka arusnya juga akan sama dengan si kawatnya. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi sih. Aturan yang paling gampang itu ini sih sebenarnya. Jadi produknya itu selalu jempol, 4 jari, dan telapak tangan. Ini akan berlaku ke kalau ada perkalian cross manapun. Nah, contohnya ini. Misalkan kita punya koin. Kalau yang tadi kan ini kawat yang tidak menentu sudutnya berapa gitu kan ya. Crossnya ini sih kita hanya menentukan untuk detail berapa sudutnya, sudut si tetanya itu kita nggak spesifik berapa. Nah, karena bentuknya tidak beraturan juga seperti ini. Nah, gimana kalau dia itu berbentuk lingkaran? Jadi misalkan kita punya kawat yang disusun sedemikian rupa seperti ini, kemudian arah arusnya itu kayak gini. Yang ditanyakan adalah berapakah medan magnet di pusat si koil tersebut? Untuk arahnya pasti udah jelas ya. Arah dari si B-nya itu berarti kemana? Kalau 4 jari kita ke arah sesuaikan dengan I, kemudian telapak tangan kita itu mengarah ke B, maka B-nya kemana? Kalau dilihat dari ini. Cross apa dot? Nicholas. Cross apa dot kok? Izin, Bu. Iya, arah B-nya ke mana kalau seperti ini? Empat jari kita ke sini, kemudian telapak tangan kita menuju ke B, berarti jempol kita ke
Kemana Nicholas? Menuju bidang kan? Kalau menuju bidang berarti apa? Cross apa dot? Cross, Bu. Cross kan? Pas Yes, nggak? Bu. Iya, ini adalah cross. Nah, itu kalau ditanya hanya arahnya aja. Berarti untuk, nah ini kita dibantu ada tahapannya, gimana caranya agar gampang menerapkan hukum Biot-Savart. Nah, itu tadi aturan tangan kanan itu hanya untuk menentukan kemana arah si B-nya. Kita udah tahu, berarti arahnya udah dapat. Sekarang kita pilih si DS-nya. DS-nya itu kan tadi adalah lintasan yang dilalui oleh si arus kan ya. Berarti karena arusnya ke sana, mengarah ini, maka DS-nya itu adalah seperti ini. Jadi inilah DS, arahnya ke sini. Jangan warna biru. Arah DS-nya ke sini. Kemudian arah R-nya adalah menuju ke titik P yang tadi. Nah, berarti ini tadi adalah hukum Biot-Savartnya. Karena dia sudah kawat gitu kan, makanya kita pakai I. Kalau misalkan dia adalah muatan yang lintasannya berbentuk lingkaran, kita tetap pakai Q juga. Tapi ini dia karena sudah kawat, maka kita buat I-nya. Nah, DS di-crosskan dengan I. DS cross I, kita lihat di sini kan dia sudutnya membentuk 90 ya. Sin 90 kan 1. Berarti sisalah si DS ini. Hanya DS ini kan dia hanya R topi, tidak memiliki, beda dengan R topi pasti selalu ada R tau-nya, sedangkan ini hanya kan R tau-nya aja, berarti hanya arahnya aja. DS dengan S itu di sini adalah DS di-crosskan dengan R, ini adalah R tau yang sin 90 derajat. Jadi kalau misalkan dia di sini juga, si DS-nya itu di sini, dia kan arahnya akan selalu ke sana, mengikuti arah lingkaran. Dan si R-nya itu akan selalu menuju pusat ini, makanya dia akan selalu membentuk 90. Itulah kenapa bisa diubah si DS cross R topi, itu adalah hanya tersisa DS-nya aja. Nah, makanya kita pas di sini diubah langsung mu0 I DS. Nah, karena dia itu melingkar, jadi kalau misalkan kita punya lingkaran, DS itu kan adalah lintasan yang dikelilingi oleh si arus ya. Dia melingkar di sini. Kita ingat kalau misalkan pada lingkaran, keliling lingkaran itu adalah theta dikalikan dengan R. Ini adalah keliling, ini adalah sudut, ini adalah si jari-jari. Berarti jari-jari pada lingkaran itu kan selalu konstan. Makanya kalau misalkan ditanya berapakah si DS-nya, pasti yang berubah itu adalah si tetanya. R-nya itu akan selalu tetap. Makanya kalau misalkan di DS disebut dengan DS, maka itu akan sebanding dengan d theta dikalikan dengan R, atau DS sama dengan R d theta. Jadi kita bisa mengubah si DS ini menjadi R d theta, berangkat dari keliling suatu lingkaran. Nah, mu0 I R d theta per R kuadrat. Nah, R-nya kan sama ya, R dengan ini habis, jadi dB sama dengan mu0 I per d theta per R. Berhubung dia melingkar penuh, berarti dari sudut 0 sampai dengan sudut batasnya itu kita udah tahu dari 0 sampai ke 2V. Udah tinggal diintegralkan aja nanti terhadap si d theta-nya. Integral dari d theta adalah theta kan ya, theta 2V per 2V batas atas, batas bawahnya adalah batas bawahnya itu adalah 0. 0 di sini. Makanya dapat hanya si 2V-nya aja. 2V dikurang 0 harusnya ya. Tapi 2V dikurang 0 adalah 2V. Udah, berarti seginilah hasil dari medan magnet untuk di titik P dengan bentuk koilnya itu adalah melingkar. Kayak gini. Berarti ini bisa kita sederhanakan lagi. Ini habis, ini sisa 2. Jadi
mu 0 I per 2R. Inilah untuk kalau dia melingkar. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau nanti misalkan kasusnya itu adalah seperempat melingkar, misalkan kayak gini ya, arusnya seperti ini, seperempat lingkaran. Ini adalah I, kemudian ini adalah titik ujungnya gitu kan, ini adalah titik P, ini adalah titik Q. Berarti batasnya ini gimana? Kita tetap pakai yang ini juga kan, dB sama dengan mu0I d theta per 4V. Hanya bedanya adalah di batasnya ini aja. Kalau dia melingkar, kalau dia seperempat lingkaran seperti ini, berarti batasnya dari 0 sampai dengan berapa kalau seperempat? Kalau setengah lingkaran kayak gini kan berarti dari 0 sampai ke V ya. Kalau seperempat berarti ke I per 2. Udah, bedanya akan di sini aja selama dia melingkar. Berbentuk kawat yang berbentuk melingkar kayak gini maksudnya. Bisa? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi yang kita ingin lihat itu adalah karena kan yang berubah adalah si sudutnya ya. Kita menyesuaikan si bendanya itu terhadap sudut yang dilalui oleh si arus itu aja untuk mencari integral dari batasnya. Karena si R-nya sendiri, di sini dia akan selalu konstan kan ya. Mau dia melingkar, mau dia seperempat, R-nya itu akan tetap sama dari titik pusat melingkarnya itu ke ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau bentuk lingkarannya itu dari sini, ini adalah misalkan titik P ya, sampai sini, sampai titik S. Berarti integralnya dari mana ke mana? Dari 0 derajat sampai ke mana? Berapa V? Kira-kira. Terus yang ditanyakan itu adalah di titik P-nya itu yang di dalam. Berarti batas bawahnya itu adalah 0, batas atasnya berapa? Kalau bentuknya kayak gini. Dari sini sampai dia ke S. Boy, si Boy lah dulu. IO. Dari 0 sampai ke batas atasnya? Boy? Kalau sampai sini kan dia sampai V kan? Terus tambah ini berapa? Tambah jadi 3/2 pi ya? V ditambah V per 2, iya tambah V, jadi 3 V per 2. Bisa ya. Jadi yang akan diubah-ubah mungkin akan apakah si jari-jarinya, jadi misalkan koilnya itu kayak gini, misalkan seperempat lingkaran dulu, terus lingkarannya semakin R-nya diubah lagi misalkan. Jadi R-nya lebih besar. Ini kan jari-jarinya udah beda ya dengan jari-jari yang ini. Kita maksudnya tinggal logikanya aja, ini R-nya berapa, sudutnya ya udah kita mengikuti sudut dari lingkaran itu. Bisa ya? Nah, ini kalau ditanya di P-nya. P-nya tadi kalau misalkan ditanya besarnya adalah segini, mu0 I per 2V, arahnya ke mana tadi? Ke cross ya? Cross berarti ke dalam bidang. Kalau misalkan ditanya dia di luar, gimana? Jadi misalkan di sini ya. Q. Bisa nggak sih kita pakai konsep yang ini?
saudara-saudara. Susah kan? Jadi kan apa tadi rumusnya dari ini kan adalah menyesuaikan si DS-nya itu terhadap R-nya kan ya. Nah, kalau misalkan titiknya di luar, ini kan DS oke lah ke sana juga. Nah, si R-nya kan dia ke sini ya. Yang sudut antara DS dan R-nya itu kan selalu berubah dan dia itu tidak 90, susah gitu. Jadi misalkan pada saat si kawat arusnya itu di sini, kemudian R-nya kan tetap ke sini ya. R top-nya ke sini, sedangkan DS-nya ke sana. Si θ-nya itu berubah lagi. Ini adalah θ1, θ2, dan itu nggak konstan, kita nggak tahu, kita nggak bisa menghitung berapa sih sudutnya. Nah, inilah batasan dari si hukum Biot-Savart ini. Dia nggak bisa meninjau kalau sudah ditanya di luar dari si pusat dari si kawat. Paham kan maksudnya? Jadi kelemahan dari Biot-Savart itu adalah dia hanya bisa memastikan berapa medan magnet kalau sudutnya itu bisa dipastikan berapa integral bawah atas integral atas atau bawahnya. Kalau misalkan udah ditanya yang di luar, yang dia hanya tahu itu enggak, maksudnya dia hanya tahu berapa medan magnet yang arahnya di luar aja. Untuk spesifiknya berapa dia nggak bisa menggunakan persamaan ini. Itulah yang akan dijawab oleh si Ampere nanti. Nah, makanya muncul si Ampere. Nah, hukum Ampere ini sama dengan hukum Gauss. Hukum Gauss itu kan dia berangkat dari berapakah flux medan listrik yang melewati suatu bidang kan ya. Idenya itu sama. Jadi Ampere ini juga memakai konsep dari flux. Kalau misalkan hukum Gauss itu adalah fluxnya itu adalah medan listrik, garis-garis medan listrik, si medan listriknya. Sedangkan kalau misalkan si hukum Ampere itu adalah sama juga berapakah arus yang melewati dari ruang tertutup itu. Nah, ini adalah persamaan hukum Ampere. Jadi integral tertutup si medan magnet didotkan dengan si DS-nya. DS-nya itu adalah lintasan tertutup yang dilewati oleh si medan magnet itu akan sebanding dengan mu0. Mu0 tadi adalah permeabilitas vakum dikalikan dengan arah arus yang menutupi oleh si lintasan itu. Kalau misalkan pada hukum Gauss itu kan berarti integral E dot dA sama dengan mu0 Q per epsilon 0 gitu kan ya. Kalau hukum medan listrik kemarin E dot dA ini integral 2 kali karena akan melintasi luas, kemudian Q per epsilon 0. Sedangkan dia itu adalah IN enclose, ini adalah hampir sama sih. Arus yang melewati dalam lintasan tertutup juga, yang ada di dalam lintasan itu juga ini adalah, sedangkan pada medan listrik adalah muatan yang berada di dalam permukaan Gauss per epsilon 0. Konsepnya sama. Untuk si arus yang menembus si S-nya itu bisa didefinisikan seperti ini. Kalau misalkan kemarin kan Q atau rho sama dengan dq per Q per dV ya, atau d rho sama dengan Q per dV gitu kemarin. Nah, ini hampir sama. Jadi Q sama dengan rho dikali V. Nah, ini maka arus yang melewati menembus S tertutup itu adalah integral dari J. J ini adalah rapat arus. Kemudian dA-nya itu adalah yang luas dari arus yang melewati daerah yang tertutup itu. Atau kalau misalkan kita lihat di sini, maka yang dimaksud dengan dA-nya itu adalah ini. Luasan yang dilewati oleh si arus ini gitu. Nah, misalkan ini kan kita punya kawat nih, kawat. Terus ini adalah efek yang ditimbulkan oleh si arus tersebut, atau berapakah ini besarnya medan magnet yang akan kita cari dari akibat si kawat yang memiliki arus tersebut. Nah, si arus ini kan pasti efeknya akan ada di daerah sekitarnya juga, makanya kita menggunakan istilah rapat arus. Nah, kemudian dikalikan dengan berapa kira-kira elemen luas yang ditimbulkan oleh si rapat arus itu. Itulah yang dimaksud dengan enclosed di situ.
Bisa ya, hampir mirip dengan si hukum Gauss aja sebenarnya konsepnya. Nah, batasannya itu tadi ini. Jadi kalau ini seperti hukum Coulomb, jadi hukum Coulomb itu lebih detail apa yang ingin dicari, dan untuk setiap panjang jarak dari pusatnya itu bisa tahu. Si di Biosafart juga gitu, kelebihannya spesifik untuk setiap daerahnya itu dia bisa cari. Sedangkan kalau si hukum Ampere ini dia langsung menggeneralkan di mana arus medan magnet yang ingin dicari efeknya dari setiap arus listrik gitu. Nah, batasannya adalah, tapi di balik kelebihannya si Biosafart maupun si Ampere itu, untuk si hukum Ampere itu dia hanya untuk kawat tak berhingga. Artinya kawat yang sangat-sangat panjang, dia hanya bisa mencari medan magnet untuk kawat yang sangat panjang. Sedangkan kalau si Biosafart itu untuk kawat yang berhingga juga dia bisa tahu spesifik untuk si medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berhingga itu kayak gimana. Bisa ya. Jadi kalau kenapa harus kawat tak berhingga? Jadi artinya kalau misalkan kawat tak berhingga itu dia sekali dialiri oleh satu arus listrik aja, untuk dia balik lagi ke arah ke dalam keliling yang sama, dia maksudnya dia hanya sekali arusnya itu hanya sekali melewati elemen keliling si kawat itu sekali aja. Sedangkan kalau misalkan kawat berhingga dia bisa berulang kali melewati arus listrik, elemen keliling dari arus listrik tersebut. Inilah batasannya mereka. Jadi dia bisa mencari di luar dari si medan magnet, di luar dari si kawat, tapi hanya untuk kawat yang tak berhingga. Kalau misalkan dia udah berhingga, kita mau nggak mau harus menggunakan si Biosafart ini. Nah, ini adalah contohnya. Ini kita asumsikan adalah kawat yang berhingga. Jari-jari si kawatnya itu adalah R. Kemudian kita menggunakan kalau hukum Gauss itu kita mengenal permukaan Gauss, kalau di sini kita mengenal lintasan Ampere. Jadi tergantung. Ini kan misalkan kita punya disuruh mencari berapakah B di daerah di luar kawat dan di dalam kawat. Berarti lintasan ampernya itu kita sesuaikan dengan siapa yang mau ditanyakan. Nah, misalkan ini kita disuruh untuk mencari terlebih dahulu di luarnya kawat, berarti lintasan ampernya itu ya udah di luar kawat juga. Kita langsung terapkan si lintasan ampere, integral B dot ds sama dengan mu 0 per I yang berada di dalam lintasan ampere itu. Nah, ds-nya di sini kan dia adalah lingkaran ya. Kita mengikuti, sama seperti Gauss, kita mengikuti arah dari atau besarnya si permukaan Gauss itu. Nah, ini berarti kita mengikuti berapa luas dari atau keliling dari lintasan ampere. Karena lintasan ampere itu jari-jarinya R kecil, makanya di sini B dikali 2VR. Ini adalah keliling dari lintasan ampere kita. Ini R, jadi yang akan berubah-berubah nanti si R-nya, di sini R kecilnya. Kemudian ini adalah totalnya arus yang berada di lintasan si ampernya. Nah, karena dia yang ditanyakan adalah arus yang ada di luar, titik yang ada di luarnya, berarti arus yang mengalir yang berada di dalam si lintasan ampere itu adalah ya si I, makanya mu 0 I. Jadi B di sini sama dengan mu 0 I per 2 VR. Arahnya kemana? Ini tadi diketahui nggak arah arusnya? Oh, arah arusnya ke ini ya. Arah arusnya dia menuju kita, kemudian si B-nya itu melintasi si lintasan ampere berarti. Berlawanan arah jarum jam. Sampai sini bisa ya, untuk kalau misalkan ditanya medan magnet di dalam di luar kawat. Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini?
Ada yang mau bertanya? Ada yang paham? Bisa lah ya. Nah, kalau misalkan di dalam, berarti kita pakai yang ini juga. Di dalam berarti I-nya in and close-nya itu kan dia nggak sama dengan I yang tadi ya. Sama kayak kita muatan yang berada di dalam bola yang padat gitu. Nah, muatan QI-nya itu kan nggak sama dengan Q besar misalkan. Berarti yang si and close-nya itu tadilah kita ubah dengan menggunakan persamaan rapat arus ini. Sama kayak muatan kemarin kita menggunakan rapat rho, rapat muatan, kalau misalkan dia di dalam volume berarti rho, kalau dia luas adalah sigma gitu. Kita menggunakan ini juga. Jadi enclose-nya itu adalah inilah yang dimaksud dengan I enclose-nya itu berarti adalah I enclose J rapat arus dikalikan dengan enclose. Berarti rapat arus itu kan I per totalnya I per VR kuadrat yang ada di dalam si kawat semuanya, kemudian si enclose-nya itu adalah si lintasan ampernya, VR kuadrat. Jadi enclose ini habis, V-nya habis, makanya dapat segini. Mu 0 I VR kuadrat per VR besar kuadrat. Ini nanti akan habis juga. Makanya dapat B untuk di dalam kawat itu adalah mu 0 IR kecil per 2 VR kuadrat. Sama B-nya akan berlawanan arah jarum jam juga. Nah, ini adalah untuk diagram dari untuk kurva dari B terhadap R-nya. Jadi untuk R, dia kalau di dalam kan berarti ngikutin yang si BI-nya tadi ya, yang lintasan, yang B-nya itu kalau lintasannya itu di dalam berarti ngikutin ini. Kalau R-nya 0, 0 dibagi sesuatu adalah 0. Sampai dia ke R, berarti B-nya persis di R kan sama dengan mu 0 I R besar per 2 V R besar kuadrat. Berarti ini habis mu 0 I per 2 VR. Jadi kalau ditanya berapakah spesifiknya di sini, berarti itu adalah mu 0 I per 2 VR. Persis di R-nya. Terus makin ke sini, kita menyesuaikan dengan B-nya kalau di luar lintasan ampere tadi, mu 0 per 2 VR. Jadi akan berkurang seiring dengan bertambahnya si R-nya, tapi tidak akan menyentuh titik 0 juga. Sama dengan hukum Gauss kemarin ya. Udah, gitu aja mungkin. Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Halo, adik-adik? Ada yang dipahami? Izin Bu, belum ada pertanyaan Bu. Bisa dipahami berarti? Izin Bu, kalau Ibu kurang juga Bu. Nah, terus ada kurangnya di mana? Kurang pahamnya di mana? Ya, yang bagian ini misalkan ini hampir sama dengan yang kemarin kan. Kalau misalkan yang sama itu kan dia antara di dalam sini
Dan di luar sini kan yang sama itu adalah hanya rapat muatannya kan ya. Rapat muatannya di R itu akan sama rapat muatannya di R kecil misalkan. Berarti rapat muatannya itu kan sama dengan J ya kalau dalam arus. J di R sama dengan J di R kecil lintasannya. Nah kita tahu J-nya itu kan I per A ya. Jadi I per A untuk yang di R sama dengan I per A untuk yang di R kecil juga. Nah, di I di R kecil ini itulah yang dimaksud dengan enclose-nya. Makanya I enclose sama dengan I di R per A di R dikalikan dengan A di R kecil. I di R besar itu ya udah si I-nya itu kan tadi ya, I besar. Makanya di sini inilah yang kita pindahkan ke sini. Yang dimaksud dengan IR di situ adalah ya udah total berapa arus yang berada di kalau jari-jarinya R besar. Jari-jarinya R besar berarti ya udah si I. Kemudian A pada dalam R besar ya udah luas dari si kawat itu dalam R besar dengan jari-jari R besar VR kuadrat. Kemudian untuk A R kecil VR kecil. Inilah kenapa bisa dapat I enclose-nya itu ini gitu kan. Sama kayak key-in kemarin. Key-in kalau dia di dalam berarti yang kita ambil konsep rapat muatannya gitu. Hampir sama sih sebenarnya. Nah, kalau ini juga nanti sama seperti hukum Gauss kemarin kan kita udah punya kasus kalau dia itu non-uniform ya. Nah, kalau misalkan dia non-uniform berarti kita pakai J0 R per R ini. Kayak kemarin integral rho dv. Nah, rho-nya itu kita pakai yang satuan persamaan rho-nya itu berapa. Pasti akan diketahui di soal kalau dia non-uniform. Berarti untuk J-nya nanti ini kita pakai ini juga. Gitu ya. Yang kurang paham yang bagian mana lagi? Izin Bu, Ya, Yakub hukum tadi Bu, masih bingung. yang mana? Yang pakai tangan kanan atau tangan kiri Bu tadi Bu? Tangan kanan. Bu, kalau kidal gimana? Tapi kan tangan kanannya masih tetap bisa kan ya? Tangan kanan. Yang mana ya? Siapa yang bertanya? Dwi Bu. Yang bagian mana, Dwi? Yang hukum Biosafart. Iya, Yang ini. biosafart. Yang ini. Iya Bu. Tapi yang ininya maksudnya. Iya, yang ini Bu. Ini aku agak bingung Bu. Ini sama kayak kemarin kan, kalau misalkan kita punya perkalian dua vektor, itu akan menghasilkan vektor juga kan ya, kalau perkalian cross. Nah, si produk itu kan selalu, inilah yang disebut dengan produknya. Sama kayak kemarin juga, produk itu selalu ditunjukkan oleh arah jempol kita, kemudian suku pertama yang perkalian vektornya itu 4 jari, kemudian suku keduanya itu telapak tangan. Kalau misalkan kita punya kasus, punya kawat seperti ini kita kan tahu kan ya, sudutnya berapa. Arah arusnya dia ke sana katanya. Kita ngikutin aja, 4 jari kita itu sesuai dengan arah si itu. Tangan kanan, jangan tangan kiri. Kalau tangan kidal, pakai tangan kanan bisa kan ya, nulis doang yang nggak bisa tangan kanan. 4 jarinya udah sesuai kan belum? Dengan arah si I-nya. Sudah kan? Sudah Bu. Udah. Terus telapak tangan itu kan sesuai dengan R-topi ya. R-topi, pengertian R-topi di sini adalah arah yang menunjukkan dari elemen arusnya ke titik yang akan ditanyakan berapa besar medan magnetnya. Nah, kebetulan di sini titik yang ingin ditanyakan berapa medan magnetnya itu adalah di atasnya, di titik P. Makanya I-nya kita tadi kan udah ke sebelah, udah sesuaikan dengan arah arus itu, 4 jari kita. Nah, telapak tangan kita itu berarti kita kondisikan mengarah ke titik P juga. Si jempol kita berarti menuju ke kita kan? Ya enggak? Posisinya udah pas Iya, belum? Bu. Makanya si DB di sini dia membuatnya itu adalah dot. Kalau menuju ke kita kan dot ya, panah.
yang menuju ke kita kan kita melihatnya sebagai titik gitu, makanya dia dot. Sedangkan kalau misalkan dia ditanyakan itu nanti adalah di titik. Ini kebetulan titik P-nya di sini. Kalau misalkan bentuk kawatnya itu tetap kayak gini, tapi dia itu titik yang ingin ditanyakan berapa medan listriknya itu adalah di sini, titik Q misalkan, 4 jari kita kan tetap posisi kayak yang tadi, telapak tangan kita yang diubah, kita mengarah, telapak tangan kita itu harus mengarah ke titik si Q-nya sekarang. Jempol kita kemana? Menjauh. Jempol. Ke dalam Iya. kan? Ke Iya. dalam nggak? Menuju ke kita? Ke dalam kan? Menjauhkan ya? Makanya kalau ditanya berapa medan magnet di titik Q ini, dia adalah cross. Dia menuju bidang. Sedangkan kalau misalkan ditanya di ujung kawat, si S atau si R misalkan, kita nggak dB-nya itu akan sama dengan 0. Karena kan sesuai dengan arah, atau sesuai dengan inilah, DS cross R. Sudutnya berarti berapa? 0 kan? Sudutnya ini akan 0. Sin 0 itu adalah 0. Jadi kalau misalkan ditanya dB-nya di titik R dan di titik S itu udah pasti 0. Sedangkan kalau di titik yang di luarnya itu, karena sudut antara DS dengan R-nya itu ada, maka dia itu nilainya itu ada nanti. Tergantung aja kawatnya itu nanti bentuknya seperti apa gitu. Udah dapat pencerahan nggak, Dwi? Udah. Sip, oke. Ada lagi yang kurang pahamnya di sebelah mana? Yang lain? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Berhubung tidak ada yang mau ditanyakan, kita coba latihan soal aja lah kalau gitu ya, untuk mengecek kalian kurang pahamnya di mana kalau gitu. Oke, baik, untuk pertemuan sinkronis kita akhiri sampai di sini dulu. Kita latihan soal. Kalian bisa akses e-course lancar nggak? Latihan soalnya di e-course atau di WA aja ya? E-course lancar nggak ini ya? Kadang suka lelet memang. Halo? E-course apakah lancar diaksesnya? Atau via WA aja? E-course kadang gangguan, Bu. E-course WA aja kalau gitu ya. Baik, Bu. Oke, sip, kita latihan. Oh iya, saya ada hutang sebenarnya. Untuk UTS kalian belum selesai saya koreksi, nanti setelah saya selesai koreksi aja lah ya, kita bahas agar ada feedback juga gitu maksudnya. Jadi mohon maaf belum bisa saya bahas hari ini, padahal janjinya hari ini. Setelah saya koreksi aja lah ya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, sekian untuk sinkronis hari ini, kita lanjutkan via WA Group. Terima kasih semuanya.